Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Dandan menyaksikan kain yang melayang dengan kaget. Bagaimana mungkin dia tidak tahu poin terkuat calon suaminya? Mary Woods dikenal sebagai rumah angin, dikenal memiliki kecepatan tercepat di kekaisaran. Belum lagi, Lin Tianyu memilih untuk meninggalkan kekuatan untuk kecepatan yang lebih tinggi. Dia mencapai penguasaan sedemikian rupa sehingga bahkan seorang ahli tempering tulang puncak akan ditinggalkan dalam debu. Namun, seorang bocah tempering tulang tingkat rendah melakukan hal yang tidak terpikirkan dan berhasil mengunggulinya. Tidak hanya Xiao Dandan yang tidak percaya, tetapi juga Lin Tianyu. Wajahnya membeku karena terkejut karena tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Adapun kelompok Dong Tianba, mereka malas. Terutama Tuan Muda Dong, yang sudah lama mengenal Song Yu. Belum pernah dia menampilkan fitur luar biasa seperti itu. Namun, inilah dia, anggota klan kelas 3 yang menang melawan murid 7 rumah. Semua orang terdiam, dengan semua mata terfokus pada Zuo Fan yang bangga, kata-kata mereka tersangkut di tenggorokan. Menyeringai jahat, Zuo Fan mengendus dan berkata dengan kepuasan mengalir dari suaranya, "Nona Dandan, kamu benar-benar cantik luar biasa, terbukti dari wewangian ini. Aku tidak akan pernah melupakan bau yang menenangkan ini selama aku hidup." Xiao Dandan menatapnya dengan wajah merah. Lin Tianyu berubah menjadi hijau, hatinya berdarah karena kebencian. "Bajingan, kamu berani melecehkan istri aku di hadapan aku? Apakah kamu mengambil Mary Woods untuk apa-apa?" Melihat sekilas Lin Tianyu, Zuo Fan menyeringai ke dalam dan melintas di depan Xiao Dandan. Dia kemudian menangis panik ketika Zuo Fan memeluknya. Dia mencoba untuk melawan tetapi upaya yang diperdebatkan melawan kultivasi Zuo Fan. "Anak nakal, menurutmu apa yang kamu lakukan?" Lin Tianyu meraung. Zuo Fan memperhatikan Xiao Dandan yang berwajah merah dan mengangkat alis menantang. "Nona Dandan, aku tidak selemah tuan yang lemah itu. Aku selalu belajar untuk mengambil inisiatif dengan seorang wanita. Tindakanku agak kasar padamu, Nona. Jadi, kamu bisa memukulku atau mengutukku, tapi aku akan tetap melakukan hal yang sama." Xiao Dandan memelototinya, namun hatinya bergetar. Sikap memaksa Zuo Fan adalah dunia yang terpisah dari sanjungan Lin Tianyu. Perasaan ini sangat baru baginya sehingga dia tidak tahu di mana harus meletakkannya. "Anak nakal, lepaskan atau kamu akan menyesal." Zuo Fan sedang merayu wanita di depan matanya dan bahkan di depan umum. Sesuatu yang Lin Tianyu tidak tahan lagi. Tapi Zuo Fan masih jauh dari selesai. Dia malah menariknya lebih dekat, menimbulkan tangisan menawan dari Xiao Dandan. Itu membuat setiap laki-laki di tempat kejadian merasakan denyut nadi mereka bertambah cepat, menelan kering, dan menunjukkan seringai lebar dan nakal olahraga. Sementara itu, para wanita di sekitar tersipu. Wajah Lin Tianyu pucat pasi, ingin merobek anggota badan Zuo Fan demi anggota badan. Mendengus, Zuo Fan mengangkat alis mengejek, "Kakak Lin, bukankah ini permainan atas kemauanmu sendiri? Sejak dahulu kala, pemenang menerima segalanya sementara yang kalah tidak mendapatkan apa-apa. Jika saudara Lin menang, kamu akan memiliki 2 wanita. Jika tidak, ya." Zuo Fan menggurui, lalu berbalik untuk meniupkan napas panasnya ke telinga Xiao Dandan. "Nona Dandan, jika aku menang, mohon berbaik hati untuk menendang ini keluarlah dan jadikan aku tamumu." Nada suaranya lembut, namun kata-katanya menyebar jauh, terutama menusuk telinga Lin Tianyu. Namun, bukan ini yang mengejutkan hatinya.
Itu adalah anggukan merah dan samar Xiao Dandan. Zuo Fan telah memberikan gelombang kejutan lain kepada orang banyak dan banyak yang sekarang menatapnya dengan iri. Bajingan busuk sialan. Dia menyambar gadis Drifting Flowers Edifice langsung dari murid Mary Woods yang lemah itu dalam hitungan menit. Keahliannya layak menjadi pionir dalam secret art mengejar roh. Jika aku memiliki keterampilan seperti itu, aku juga akan mengambil seorang gadis Drifting Flowers Edifice untuk diri aku sendiri. Lin Tianyu gemetar, bibirnya mengeluarkan jejak darah. Bajingan, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Hahaha, ada apa? Apa yang terjadi maka terjadilah. Lain kali, jika kamu cukup beruntung untuk menang, maka bicaralah. Seringai jahat Zuo Fan sama sekali tidak heroik atau layak untuk ditaklukkan, tapi itu membuat hati semua orang menggigil. Sementara para wanita pingsan, Lin Tianyu memiliki perut penuh kebencian. Ejekan Zuo Fan yang tak henti-hentinya dipalsukan dengan mencuri wanitanya. Ini melebihi garis bawahnya sejak lama, bajingan. Setelah aku mengupas pakaian gadismu, aku akan menghabisimu. Lin Tianyu muncul di hadapan Dong Xiaowan. Dia menangis ketakutan tetapi cengkeraman jahat Lin Tianyu tidak datang. Sebuah tamparan memborgolnya dari atas telinga ke tanah. Ketika dia mendongak, Zuo Fan kembali di sebelah Xiao Dandan, terus mengejek, "Nona Dandan, mie lemas itu hilang lagi. Aku khawatir aku harus membebaskan kamu dari artikel lain." Suara robekan terdengar dan sebuah artikel membuat tubuh Xiao Dandan lebih terbuka. Zuo Fan mengangkat dagunya, "Nona Dandan, tolong, jangan salahkan tindakan kasar aku." Matanya yang menawan berputar dan wajahnya berubah merah. "Bermain coy, tidak bisakah kamu lebih lembut?" "Hahaha, aku tidak sopan dan tidak sopan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan berubah selama aku hidup." Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Mata Lin Tianyu merah dan tampak seolah-olah kami akan memuntahkan api. "Bajingan busuk, kalian berdua." Lin Tianyu pergi ke Dong Xiaowan lagi dengan hasil yang sama. Zuo Fan bahkan memastikan untuk menamparnya 5 kali untuk tindakan yang baik. Dan itu mengakibatkan giliran Xiao Dandan yang melonggarkan pakaiannya. Namun wanita itu hampir tidak peduli, membuat bara amarah Lin Tianyu semakin membara. Dengan hanya satu potongan tipis dan tipis yang tersisa pada Nona Xiao Dandan, seringai Zuo Fan berubah menjadi gila. "Kakak Lin, kesempatan terakhir. Jika kamu gagal sekarang, Nona Dandan adalah milikku." "Kotoran sial, kamu berani mengejek 7 rumah?" Lin Tianyu meludah, kemarahan di hatinya telah tumbuh di luar kendalinya. Namun anehnya, dia cukup jernih untuk memahami kecepatan Zuo Fan membuatnya kewalahan, jadi dia memilih sudut lain, menggunakan nama Mary Woods. Tapi mengapa Zuo Fan peduli ketika dia bahkan memiliki keberanian untuk membunuh para tetua lembah neraka? Akibatnya, kata-kata Lin Tianyu hanya berhasil mendorong Zuo Fan lebih jauh, yang, di bawah mata marah Lin Tianyu, mendaratkan ciuman di cek Xiao Dandan. "Hahaha. Aku akan menjadi menantu Drifting Flowers Edifice. Kenapa aku harus takut pada Mary Woods sialanmu?" "Benar kan, Nona?" Xiao Dandan sudah pergi begitu jauh, menerima apapun yang dia lemparkan padanya, sehingga dia mengangguk tanpa penyesalan. Sepertinya Lin Tianyu sudah muak dan menuduh pasangan itu. Dia bahkan sampai mengutuk Xiao Dandan yang dihormatinya, "Pelacur, kalian berdua adalah sekelompok anjing. Aku akan mengirim kalian berdua ke neraka." Petik 2. Dia membuat tanda tangan dan angin kencang hijau berkumpul di sekitar kakinya.
Siulan tajam berbicara tentang kekuatan mematikannya saat dia menendang mereka. Dia telah kehilangan kecepatannya yang berharga demi mencuri kemenangan dengan paksa. Seni bela diri peringkat roh menengah. Tendangan pisau cukur. Xiao Dandan berteriak kaget. Lin Tianyu, kau yang manja, mencoba membunuhku dengan benar di kota Drifting Flowers Edifice. Untuk bajingan sepertimu, aku akan membantu dunia dengan membunuh kalian berdua. Xiao Dandan sekarang takut setelah memperhatikan niat membunuh di matanya. Dia hanya berada di tahap kondensasi Qi, sementara Zuo Fan berada di lapisan pertama tahap tempering tulang. Tidak mungkin baginya untuk melakukan serangan seperti itu. Namun, Zuo Fan hanya mengejek, Kakak Lin, apakah ini perjuangan terakhirmu? Oh, sungguh menyedihkan. Lengan Zuo Fan melingkari pinggang Xiao Dandan sementara yang lain bertindak sebagai perisai. Bam! Gelombang hijau menghantam lengan Zuo Fan, tetapi suara yang keluar darinya adalah logam melengking. Tendangannya bahkan tidak menggores lengannya, meskipun lengan bajunya benar-benar tercabik-cabik, memperlihatkan lengan yang sangat indah dan pahatan sempurna. Ini tidak mungkin. Lin Tianyu tampak gila ketika dia bergumam, kamu seorang kultivator tubuh? Bagaimana kamu bisa begitu cepat? Petik 2. Dengan senyum mengejek, Zuo Fan hanya menjawab, siapa yang bilang bahwa kita juga tidak bisa berlatih dengan kecepatan? Menukar daya untuk kecepatan yang sangat kecil hanya akan dilakukan oleh orang bodoh sepertimu. Mata Zuo Fan membangkitkan niat membunuh yang mengubah Lin Tianyu menjadi kekacauan yang mengerikan. Dia tidak bereaksi saat Zuo Fan menendang kepalanya. Darah menyembur dan Lin Tianyu merasakan sakit yang tajam menusuk ke dalam dirinya. Dia mengeluarkan satu ratapan terakhir sebelum matanya kehilangan cahayanya dan merosot ke tanah. Tidak ada orang yang bisa mempercayai mata mereka. Tendangan sederhana menghabisi murid 7 rumah bangsawan, yang memiliki keunggulan 6 lapis atas lawannya. Pertarungan berakhir bukan untuk memuji kekuatan atau kecepatan, melainkan ejekan terhadap Mary Woods. Nona Dandan, apakah kamu melihatnya? Aku tidak membeda-bedakan, aku juga tidak sopan dan kasar kepada pria. Jika tunangan kamu hidup, dia masih tidak akan melihat alasannya. Aku harap kamu tidak menyalahkan aku untuk ini. Zuo Fan bertingkah seolah kejahatannya tidak pernah terjadi dan kembali menggoda wanita itu. Xiao Dandan memperhatikannya terpikat dan berkedip kegirangan, kamu telah melakukannya dengan sempurna. Dengan kamu di sekitar, mengapa aku membutuhkan sampah itu? Jangan khawatir, kamu akan segera bergabung dengan Drifting Flowers Edifice dan Mary Woods tidak akan bisa menyentuh kamu. Hahaha, terima kasih Nona Dandan untuk perhatianmu, hanya itu. Zuo Fan mengamati sisa-sisa martabat Xiao Dandan yang terakhir. Menurut aturan, jika tunanganmu kalah, aku harus membongkar artikel terakhir. Petik 2. Dengan wajah malu-malu dan memerah, Xiao Dandan melingkarkan tangan putih lili yang lembut di lehernya. Saudaraku, aku akan segera menjadi milikmu. Jika kamu menginginkan tubuh aku, kamu harus menunggu sampai malam ini. Atau apakah kamu ingin orang-orang melihat semuanya? Hahaha. Zuo Fan menggaruk hidungnya setelah melihat tubuhnya yang lezat. Kemudian, mata Zuo Fan menjadi tajam dan mengejutkan wanita yang menggoda itu. Tidakkah kamu mendengarkan? Apa yang terjadi maka terjadilah. Ini juga berlaku untukmu. Zuo Fan meraih bidak terakhirnya dan Xiao Dandan dipenuhi ketakutan. Apakah dia akan memiliki wajah yang tersisa untuk berjalan ke Drifting Flowers Edifice jika dia telanjang di tengah kota?
Tiba-tiba terdengar teriakan keras, "Berhenti!" Dan dua pita sutra biru melayang. Tangan Zuofan membeku karena terkejut, ahli surga yang mendalam. Dua pita sutra biru melesat ke arah Zuofan. Dia berpikir untuk menghindar, tapi dia menolak ide itu. Meskipun tidak membuka sayapnya, kecepatannya melampaui tahap tempering tulang, sehingga memungkinkan dia untuk mengalahkan Lin Tianyu. Ini mengejutkan semua orang, tetapi bukan tidak mungkin terjadi. Dalam kasus di mana kecepatannya menyamai ahli surga yang mendalam, itu akan memberinya label monster. Di seluruh dunia yang luas, dia mungkin satu-satunya orang dengan tingkat pemurnian tubuh yang begitu menyimpang. Itu sama saja dengan memberitahu semua orang siapa dirinya. Aku harus bertaruh. Satu pita mengencang di sekelilingnya dan membuat gerakan apapun menjadi mustahil. Di sana, dia mengingatkan dirinya sendiri. Aku hanya perlu menunjukkan seberapa kuat aku tetapi dalam batas. Tidak seperti yang dikenal menyimpang, Zuofan, yang bisa membunuh ahli surga yang mendalam. Yang lain membungkus Xiao dan dalam pelukan pelindung. Yang terjadi selanjutnya adalah kedatangan pemilik pita. Orang-orang menundukkan kepala mereka untuk menghormati, seperti yang dilakukan Dong Tianba dan saudara perempuannya. Zuofan hanya memberinya pandangan kasar. Dia adalah seorang wanita berusia 30-an, mengenakan cadar tipis di separuh wajahnya, namun tidak mampu menyembunyikan keanggunannya. Dan dengan seberapa tinggi kultivasinya, itu bahkan lebih dihormati. Saat dia berjalan dengan langkah ringan, matanya hanya terfokus pada Xiao Dandan. Dia mengulurkan jari mungilnya dan menepuk dahi Xiao Dandan. Yuan Qi memasuki tubuh Xiao Dandan dan membuatnya menggigil, sekaligus menghilangkan kemerahan di pipinya. "Apa? Di mana aku?" Xiao Dandan melihat sekeliling dengan bingung, tetapi ketika dia melihat Zuofan, semuanya kembali dalam kebingungan. Dia menangis karena kaget dan wajahnya menjadi merah padam. "Bagaimana aku bisa melakukan itu? Anak bodoh, kamu bahkan tidak tahu kapan kamu ditipu?" Wanita berbaju biru menggelengkan kepalanya, lalu matanya menatap Zuofan. "Adik laki-laki, jika kamu berniat mengejar gadis Drifting Flowers Edifice, kamu bisa mengejar mereka menggunakan keahlianmu. Tapi tidakkah menurutmu menggunakan Bewitching Whispers itu merendahkan dan keji?" Zuofan memujinya di dalam hatinya, dia cukup tanggap. Penyihir bisikan memengaruhi pikiran seseorang sehingga pengguna dapat mengarahkan korbannya untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Beginilah cara Zuofan mendapatkan Xiao Dandan dengan mudah. Trik kecil ini bukanlah keterampilan rahasia pembudidaya iblis, tetapi tidak ada yang bisa menggunakannya. Pertama-tama, jiwa pengguna harus kuat, yang membuat sebagian besar pembudidaya iblis di bawah Profound Heaven Stage tidak dapat menggunakannya. Dan karena keterampilan ini memiliki kekuatan yang terbatas, sebagian besar pembudidaya iblis tidak melatih untuk menggunakannya. Ergo, jumlah orang yang menyadari bisikan penyihir hanya sedikit dan jauh di antaranya. Namun, inilah seorang wanita yang mengetahui efeknya. Zuofan menyeringai, "Nona, aku tidak berniat mengejar Nona Dandan. Ini hanya untuk memberinya pelajaran. Bibi senior, jangan dengarkan kata-kata kasar ini. Dia berani mempermalukan aku dan memandang rendah Drifting Flowers Edifice." Xiao Dandan mengamuk saat dia mengingat skandal yang dia ikuti. Bahkan air mata mulai menggenang di matanya. Namun, wanita biru itu menatapnya dengan dingin dan berteriak, "Diam, apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri?" Lalu menoleh ke Zuofan.
Aku sudah lama akan menempatkanmu di tempatmu jika bukan karena mengetahui bahwa kamu memiliki alasan bagus untuk menggunakan keterampilan busuk itu untuk memikat seorang wanita di Drifting Flowers City. Wanita itu saat itu mengalihkan perhatiannya ke Dong Xiaowan dan berbicara dengan permintaan maaf. Nona, dan dimanjakan oleh tuannya. Aku pasti akan menghukumnya. Tolong jangan ambil hati. Ah, aku tidak akan pernah. Dong Xiaowan terkejut. Wanita berbaju biru tersenyum saat dia terbang, dan dua pita mengambil Xiao Dandan dan Lin Tianyu yang tidak sadarkan diri. Tapi Xiao Dandan tidak lupa untuk menatap Zuo Fan dengan kebencian. Zuo Fan, bagaimanapun, tidak peduli. Dia memikirkan pandangan singkat terakhir wanita biru yang dia berikan kepadanya. Berkat jiwa kuat Zuo Fan, ia berhasil merasakannya. Apakah aku baru tahu? Zuo Fan mengerutkan kening saat dia melihat dia pergi. Saudaraku. Dong Tianba datang bersama yang lain ke Zuo Fan untuk mengucapkan terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, nama klan Dong akan ternoda. Sial, tidak satupun dari wilayah 7 rumah yang aman untuk berlama-lama. Kakak Song, terima kasih. Dong Xiaowan mengencangkan pakaian tipis di tubuhnya dan berbicara dengan malu-malu. Tidak memperhatikan semua ini, Zuo Fan berbicara dengan cemberut, Bro Dong, siapa dia? Nada suara Dong Tianba serius. Melayang pengawas pertama Gedung Bunga, Qin Kai King Gedung Iris. Beruntungnya yang kami temui adalah pengawas Iris. Dia terhormat dan baik hati. Dia dikenal tidak pernah memilih klan dan murid lainnya. Tetapi jika itu adalah Peony Overseer, dengan kepribadiannya yang berubah-ubah, dia akan melepaskan amarahnya pada kita. Begitu, dengan kultivasinya, tidak heran dia adalah pengawas. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan merobek pita itu hingga hancur. Kok kuat ya? Itu adalah pita pengawas Iris yang dipenuhi dengan Yuan Qi-nya. Bagaimana kamu bisa keluar darinya? Dong Tianba memperhatikan Zuo Fan seolah-olah dia sedang melihat monster. Aku merasa seperti tidak mengenalmu lagi. Tertawa, Zuo Fan melambaikannya dan mengeluarkan botol kecil. Klan Song kelas 3, tapi kami punya cara kami sendiri. Lihat. Ini adalah pil tempering tubuh kami. Ini semua berkat ini tubuhku jadi kuat. Seolah-olah body tempering pil hanyalah pil kelas 4. Itu tidak cukup luar biasa untuk membuat kamu lebih kuat dari kultivator bone tempering lapisan ke-7 dan keluar dari batasan ahli surga yang mendalam. Ekspresi Dong Tianba tetap tanpa ekspresi. Zuo Fan tersenyum. Itu bukan metode rahasia klan Song jika ada yang bisa memperbaikinya. Kamu pikir aku akan bergabung dengan pertemuan 100 pil jika bukan karena ini? Dong Tianba mulai mempercayainya setelah mendengar Zuo Fan terus memuji pil tersebut. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Zuo Fan. Sementara itu, Zuo Fan merasa jengkel. Dia tidak bisa mengerti mengapa Qin Kai King tidak mengeksposnya jika dia tahu siapa dia. Apakah dia pergi untuk meminta bantuan berpikir dia tidak bisa mengalahkannya? Jika itu masalahnya, maka tinggal di sini akan menjadi lebih berbahaya. Dia bisa saja meminta bantuan. Zuo Fan berkata dengan panik, Bro Dong. Ada beberapa hal mendesak yang harus aku urus. Mari kita bicara nanti. Aku belum mengucapkan terima kasih yang pantas, bagaimana bisa? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Zuo Fan sudah beberapa meter jauhnya melambaikan tangannya. Tangan saat dia pergi. Dong Tianba terkejut tetapi pada akhirnya menghela nafas.
Brosong benar-benar bahan suami. Waner, kamu pasti menyesali penolakanmu sekarang. Saudaraku. Dong Xiaowan memutar matanya, tapi tetap saja mengintip Zuo Fan dengan mata jernih dan penuh emosi. Sementara itu, di Drifting Flowers Edifice, di aula tamu, seorang wanita menawan dan memikat dengan warna merah duduk di ruang tunggu. Dia mengenakan kerudung tipis, menutupi wajahnya yang paling menonjol. Tapi api di matanya tidak bisa disembunyikan yang bisa menggerakkan hati yang paling dingin. Dia benar-benar fiksen. Di sebelah kirinya ada seorang pria paruh baya, dengan tangan yang bahkan lebih putih dari miliknya. Dia membelai janggutnya, tapi matanya tertuju pada setiap lekuk tubuhnya. Wanita berbaju merah memutar matanya dan tersenyum. Penatua Lin, apakah aku memiliki sesuatu? Batuk, pengawas peoni pasti bercanda. Pria tua itu memalsukan batuknya dan menunjukkan senyum malu. Aku bertanya-tanya, mengapa tuan bangunan yang ditinggikan tidak hadir dan pengawas peoni yang menyambut aku sebagai gantinya? Hihihe, apakah Penatua Lin tidak puas dengan aku? Wanita itu mengedipkan matanya ke arahnya. Gerakannya hampir mencuri jiwa sesepuh, sulit untuk menjawab. Pengawas peoni sangat perhatian dan baik, dan, hahaha. Aku datang ke sini untuk bergabung dalam rapat 100 pil, bukan untuk melihat kalian berdua main mata. Suara marah datang dari kanan pengawas peoni, seorang tua berambut merah. Sejak rapat belum dimulai, aku akan pergi. Aku memiliki hal-hal penting untuk diurus. Penatua kelima lembah neraka, mengapa kamu begitu jengkel? Pengawas peoni tersenyum, pertemuan akan dimulai atas perintah Tuan Gedung. Rumah-rumah besar belum berkumpul, jadi wajar saja jika butuh waktu lebih lama. Pengawas peoni, jangan dengarkan omelan kambing tua ini. Hari-hari ini, lembah neraka dipecat dari 3 tetua oleh anak nakal belaka. Mereka kehilangan semua kredibilitas, jadi bagaimana mereka bisa memiliki kesabaran untuk berpartisipasi dalam pertemuan 100 pil? Saat ini, tetua kelima harus memikirkan cara baru dan cerdik untuk menguliti pang itu hidup-hidup. Atau mungkin kecemasan akan kehidupan lansia kecilnya yang malang dalam bahaya membuatnya terluka begitu ketat sehingga dia melompat-lompat dalam tidurnya. Pasti siksaan, hahaha. Petik 2. Lin Zitian, pergilah. Aku ingin tahu berapa banyak penatua yang akan hilang dari Mary Woods jika mereka bertemu dengan bocah itu. Penatua kelima menamparkan meja dan memelototi pria paruh baya itu. Lin Zitian juga berdiri dan membalas tatapannya tanpa rasa takut. Mau bertarung? Kekuatan mereka ditampilkan sepenuhnya dan percikan api bisa terbang kapan saja. Tapi tawa menyela kontes tatapan mereka. Hahaha, gaduh. Jika kalian ingin melawannya, hitung aku. Kata itu diucapkan oleh seorang pria berjubah hijau yang memasuki ruang tamu. Rambutnya hijau, matanya hijau, dan bahkan janggutnya hijau, melukiskan gambar yang sangat aneh. Dia memiliki labu ungu yang diikatkan di pinggangnya. Penampilannya menyebabkan Penatua Lin dan Penatua kelima menunjukkan rasa hormat. Guru, kamu luar biasa melampaui kata-kata. Bahkan lembah neraka dan Mary Woods tidak berani mengeluarkan suara di hadapanmu. Hahaha. Seorang pemuda berusia 20 tahun mengikuti di belakang yang lebih tua. Dia berada di puncak tahap tempering tulang. Namun, nadanya tidak memiliki rasa hormat dan sikap yang seharusnya dimiliki seseorang ketika berbicara dengan 3 orang lain yang hadir di sana. Wajah ketiganya menjadi pucat, kemarahan mereka perlahan meningkat, tetapi mereka menahan lidah. Adegan ini akan mengejutkan siapapun.
Tiga ahli surga mendalam diejek oleh anak anjing tempering tulang. Dan mereka bahkan tidak membalas, meskipun nadanya kasar. Penatua kelima, yang dikenal cepat marah, juga diam. Adegan yang bahkan murid-muridnya akan sulit membayangkannya. Penatua Yan, kamu harus memperhatikan murid kamu. Dia tampaknya tidak memiliki sopan santun. Apakah ini cara seorang junior berbicara kepada orang yang lebih tua? Tetua kelima berkata dengan sedih. Namun, tetua berbaju hijau membelai janggutnya sambil tersenyum. Penatua kelima lembah neraka, mengapa berdebat dengan seorang anak? Itu tidak sesuai dengan statusmu, hahaha. Tepat, kamu sama sekali tidak bertindak sebagai senior seharusnya. Jadi, mengapa aku harus memperlakukanmu seperti itu? Suara kurang ajar pemuda itu diwarnai dengan ejekan. Penatua kelima menggigil dan wajahnya memerah, gatal untuk mencabut kepala si bodoh ini dari tubuhnya. Tapi dia menahan amarahnya dan kembali mengepalkan tinjunya. Dengan retakan, sepotong meja menguap. Lin Zitian menatap kemarahan tetua kelima dan diam-diam menghela nafas. Dia memiliki beberapa keraguan ketika melihat sesepuh berbaju hijau saat dia memaksakan tawa. Hahaha, aku tidak pernah menduga pertemuan sekecil itu akan menyatukan 4 dari 7 rumah. Dengan hadirnya Penatua Yan, pertemuan akan berjalan lancar. Hehehe, Lin Zitian. Kamu tidak perlu memberi aku basa-basi. Aku tahu tidak ada di antara kamu yang melihat aku secara langsung. Tapi siapa yang menyuruhmu menamakannya sebagai pertemuan 100 pil? Kamu pikir itu layak disebut 100 pil, jika aku, Vicious Pil King, tidak hadir? Penatua berbaju hijau tidak menghormati Lin Zitian dan bahkan mengejeknya sampai-sampai Lin Zitian memalingkan wajahnya. Pengawas Peony sangat marah, tetapi di atas amarahnya ada kebencian yang membara. Lagu Penatua Yan, pengawas Peony meludah. Gedung bunga melayang tampaknya tidak memperpanjang undangan Pil King Hall. Jadi mengapa kamu menghiasi kami dengan kehadiran kamu yang tidak diundang? Hahaha, pengawas Peony, kamu berapi-api seperti biasanya. Dengan matanya yang berkedip hijau, Yan Song mendengus, di Kekaisaran Tianyu, aku bisa pergi kemanapun aku mau tanpa ada yang berani menentangku. Sekarang aku di sini di kota bunga melayang kamu, apakah kamu akan mengusir aku? Kamu, dia siap untuk menyerang. Tetapi Lin Zitian menghentikannya, pengawas Peony, tenangkan dirimu. Mengamati Yan Song dengan hati-hati, Lin Zitian menghela nafas sambil menatapnya, sebelum Edifice Lord datang, hati-hati untuk mengalihkan situasi. Peony Overseer mendengus, membalikkan tubuhnya, meredakan kekhawatiran Lin Zitian. Hahaha. Peony Overseer itu seperti gadis, begitu pendendam. Jadi, mengherankan bagi aku bagaimana kamu masih menjadi pengawas? Guru, kamu benar. Sekelompok cewek tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Drifting Flowers Edifice adalah yang terburuk dari 7 rumah sejauh ini. Pemuda itu diejek. Mata ketiganya menoleh tajam. Vicious Pil King terlalu arogan dan muridnya meremehkan siapapun yang dilihatnya. Percakapan persahabatan mereka terputus ketika sebuah suara datang dari luar pintu. Adik laki-laki, gedung bunga melayang mungkin hanya memiliki wanita tetapi telah berdiri kuat di Kekaisaran Tianyu selama ribuan tahun. Ini memiliki prinsipnya sendiri. Itu bukan sesuatu yang bisa dikritik siapapun. Si cantik berbaju biru melayang masuk, pengawas iris, Qin Kai King. Kakak, kamu kembali. Peony Overseer menangis, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Kemana kamu pergi? Kami memiliki seseorang yang menerobos tanpa diundang dan aku tidak berdaya untuk menghentikan mereka.
Mata peoni overseer menatap Yan Song tetapi Qin Kai King hanya tersenyum. Bukankah seharusnya kamu menjaga barang berhargamu, murid bukan? Aku pernah menyuruhmu untuk membesarkan muridmu dengan lebih baik, bukan untuk mempermalukan reputasi Drifting Flowers Edifice. Siapa yang dia sakiti? Sambil menggelengkan kepalanya, Qin Kai King hanya bertepuk tangan. Dua murid perempuan membawa Xiao Dandan yang masih terbungkus pita biru. Dengan tampilan penuh lekuk tubuhnya, dia mendapatkan tatapan berapi-api dari para pemuda. Kemudian dua murid lagi membawa Lin Tianyu yang tidak sadarkan diri. Tianyu, Lin Zitian melompat ke sampingnya, lalu tatapannya dipenuhi keinginan membunuh. Siapa yang menyakitinya? Pemuda itu memotongnya sebelum dia bisa menjawab, "Tuan, apakah cedera anak itu parah?" "Hehehe, itu secara halus. Jika tidak mati maka lumpuh." Pelakunya benar-benar tidak bisa menahan diri. Yan Song menikmati kemalangan orang lain. Pemuda itu tertawa mengejek, murid Mary Woods bahkan tidak bisa menerima pukulan. Dan tuannya juga tidak berbeda. Lin Zitian menggertakkan giginya, memelototi pemuda itu. Qin Kai King tersenyum, adik laki-laki salah. Yang dia temui adalah pria yang bahkan lebih muda, yang kekuatannya di atas semua murid jenius 7 rumah. Adik laki-laki adalah murid Penatua Yan, tetapi bahkan kamu akan menemui nasib yang sama. Pemuda itu mengerutkan kening, dipenuhi dengan teguran. Qin Kai King diam-diam tersenyum. Kakak perempuan, mengapa kamu tidak membawanya? Apa dia lebih kuat darimu? Pengawas peoni tersentak. Menggelengkan kepalanya, Qin Kai King berkata, mungkin tidak, tetapi kamu tahu bagaimana aku tetap berada di luar urusan orang lain. Jika seseorang mengacaukan muridku, aku akan turun tangan, tapi... Qin Kai King menghela nafas sambil menatap Xiao Dandan. Dandan, jelaskan. Dan jujur, aku sudah tahu semua yang terjadi. Iya, Bibi senior. Xiao Dandan terisak-isak mengangguk, lalu menceritakan kembali peristiwa itu. Orang-orang di sana menghela nafas pada kesimpulannya. Bukan untuk Kelandong yang dipermalukan, karena tidak satu pun dari 7 rumah peduli tentang orang-orang ini. Mereka dianggap budak di mata mereka. Dan murid-murid mereka berpikiran sama. Beberapa mungkin bahkan lebih kejam dari Xiao Dandan. Hanya berkat pembatasan Drifting Flowers Edifice pada murid-murid mereka yang membuat mereka jauh lebih terkendali. Yang ada di pikiran semua orang adalah perilaku Zuo Fan. Dia tidak hanya mengakhiri penghinaan yang diterima Kelandong tetapi juga mengembalikan penghinaan itu pada Xiao Dandan dan tunangannya. Dengan cara yang begitu biadab. Penatua kelima mau tak mau mengasosiasikannya dengan sosok yang dikenalnya. Bukankah tindakannya mirip dengan Zuo Fan yang membunuh tetua ketujuh? Dia mengelus jenggotnya sambil berkata, hahaha, ada apa dengan kekaisaran Tianyu? Dengan Zuo Fan sebagai asalnya, banyak lagi yang mulai meremehkan 7 rumah, menyerang murid-murid kita lagi dan lagi. Jika kita tidak mengawasi mereka, tidak ada yang akan takut pada kita. Hehehe, bukankah itu semua karena ketidakmampuan lembah neraka? Kamu belum menemukan bocah kurang ajar itu juga. Kamu membuat kami, 6 rumah lainnya, terlihat buruk. Yan Song mengejek. Sesepuh kelima tidak marah saat dia menoleh ke pemuda di belakangnya sambil tersenyum. Ya, itu semua salah kami. Tetapi bagi seorang penatua untuk masuk ke dalam konflik murid, bukankah itu lebih memalukan? Lin Zitian, sayang sekali kamu tidak membawa murid lain untuk membalas dendam atas Tianyu dan menyelamatkan reputasi gadis Dandan itu. Pemuda itu melompat ke depan Xiao Dandan sebelum Lin Zitian bisa menjawab.
dan meraih lengannya. Ikutlah denganku, aku akan membalaskan dendammu. Dan dengan pernyataan singkat itu, keduanya pergi, menyebabkan tetua kelima menunjukkan senyum lebar. Kurang ajar, bocah itu tidak punya sopan santun sama sekali. Dia bahkan mengabaikan kehadiranku dan membawa pergi muridku. Bibir Peony Overseer bergetar karena marah. Yansong melambaikan tangannya sambil berjalan pergi. Hahaha, di dunia ini, nasib seorang wanita adalah mendarat di pelukan seorang pria. Drifting Flowers Edifice tidak akan bertahan lama tanpa ini. Ketika Yansong pergi, mata tetua kelima menyipit saat dia juga mengambil inisiatif untuk pergi. Orang tua bodoh itu pasti juga merasakannya. Peony pengawas bingung. Mengapa semua orang pergi? Lin Zitian mengerutkan kening, menatap Qin Kaiking dengan tatapan yang dalam. Pengawas iris, apakah kamu yakin bahwa pembuat onar itu bukan iblis Zuofan? Apa? Dia Zuofan? Pengawas Peony tersentak. Mata Qin Kaiking menunjukkan cahaya aneh. Aku tidak jelas. Anak itu luar biasa, tetapi tidak cukup untuk membunuh ahli surga yang mendalam. Mungkin dia berpura-pura. Lin Zitian kemudian tertawa. Aku mengerti sekarang mengapa bahkan Raja Pilvisius adalah tidak sabar untuk menonton pertarungan. Jika dia benar-benar Zuofan, muridnya sama saja sudah mati. Pada saat itu, Yansong akan bergerak. Namun, bibirnya membentuk kurva samar. Qin Kaiking menyelesaikan, tidak jelas apakah Zuofan dapat membunuh orang yang lebih kejam daripada Yu Guiqi. Lagi pula, dia disebut Raja Pilvisius karena suatu alasan. Lin Zitian mengangguk sambil bergumam, aku hanya berharap dia adalah Zuofan.